Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Dan mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Keadaan boleh semakin mencekam di sekitar kita. Tetapi camkanlah satu hal, bahwa Allah peduli dengan kita dan pasti Ia menolong kita. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi umat Israel. Di saat mereka dikejar oleh tentara Firaun dan pasukan berkudanya, kuasa Allah membelah laut Teberau dan meluputkan Israel dari kejaran Firaun. Jauhkanlah sungut-sungutan dari hati dan bibir kita. Lihat, tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia, menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam
Nabia itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya rasa syukur dan berterima kasih itu bersifat universal. Artinya setiap budaya, adat istiadat, agama, dan teologi manapun selalu mengajarkan kepada manusia untuk bersyukur di saat memperoleh sesuatu. Rasa syukur itu akan muncul secara spontan di saat ia bisa melewati suatu pengalaman yang tersulit dalam hidupnya. Rasa syukur itu bisa diekspresikan dalam berbagai cara. Misalnya dengan kesaksian hidupnya melalui ibadah syukur, atau seperti yang dilakukan oleh umat Israel dan Musa melalui sebuah nyanyian syukur. Saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang pelaut yang kapalnya baru saja karam. Ia bersama dengan beberapa awak kapal lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berpegang pada papan kayu yang terapung di laut. Berhari-hari ia dan rekan-rekannya terapung di laut tanpa makan dan minum. Satu-satu dari sahabat-sahabatnya mulai lemas, dan perlahan mereka meninggal dunia. Dan tinggallah si pelaut itu seorang diri dalam kondisi setengah mati. Namun di saat nafasnya mulai menyesak dan tubuhnya membeku karena terendam sekian lama waktu di lautan, ia melihat beberapa burung camar terbang kian kemari di kejauhan. Dalam kondisi setengah mati itu tiba-tiba ia kembali bersemangat. Dan dengan sisa kekuatan ia berusaha menggerakkan kakinya untuk menghantar dirinya ke arah kumpulan burung camar tersebut. Mengapa ia begitu bersemangat? Karena kehadiran burung camar menunjukkan dan menandakan bahwa daratan sudah dekat. Singkat cerita, si pelaut ini selamat. Setiap ada kesempatan, si pelaut ini selalu datang ke tepi lautan, di tepi pantai, dengan membawa ikan-ikan untuk memberi makan kepada burung-burung camar sebagai makanan dan ucapan terima kasih terhadap kehadiran burung camar yang telah memberikan semangat di saat hampir ia mati. Saudara, untuk seekor burung camar, manusia tahu bagaimana berterima kasih kepada burung camar. Seharusnya untuk sang Khalik, kepada Tuhan, ungkapan syukur itu lebih besar dibandingkan kepada sang burung camar.
Saudara, dalam perikop secara keseluruhan dalam kitab Keluaran pasal 15 dikatakan bahwa Musa bersama dengan Israel bernyanyi bagi Tuhan. Biasanya orang itu bernyanyi atau berdendang menggambarkan bahwa suasana hatinya itu lagi bahagia, lagi sedang ada dalam sukacita. Nah, kalau dikatakan bahwa Musa dan Israel bernyanyi, maka itu juga berarti Israel dan Musa sedang berada dalam satu suasana bahagia dan sukacita. Apa kira-kira yang membuat mereka bahagia? Yang membuat Musa dan umat Israel terdorong untuk bernyanyi atau berdendang bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pengalaman umat dan Musa melewati Laut Teberau diekspresikan dalam pengalaman spiritual mereka, yang mereka gambarkan melalui nyanyian dan pujian. Di dalamnya mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa kehadiran dan peran Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan yang menolong mereka juga dari kejaran tentara perang kerajaan Mesir, sehingga membuat mereka secara bersama-sama menaikkan nyanyian syukur ini kepada Tuhan. Nyanyian syukur ini berisi pengakuan dan pernyataan siapakah Allah dan siapakah manusia itu sendiri. Yang intinya mau katakan bahwa bagaimana Musa dan umat mendudukkan siapa Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan mereka yang selama ini 400 tahun lebih mereka ada dalam penjajahan di Mesir. Mungkin di mata orang Mesir, Tuhan Allah orang Israel selama ini tidak berdaya. Tuhan selama ini dianggap tidak berperan apa-apa. Tuhan dianggap berdiam diri saja. Bahkan ada hinaan dan cemoohan yang diberikan oleh orang Mesir dan Firaun kepada Allah Israel. Tetapi melalui pengalaman spiritual ini, ternyata mereka keliru. Dari nyanyian yang diungkapkan dalam perikop bacaan kita dikatakan bahwa Tuhan itu tidak saja tinggi luhur, tetapi Tuhan itu kekuatan dan juru selamat mereka. Bahkan nyanyian itu mengatakan bahwa Ia Allah, Bapa dan Tuhan bagi mereka. Tuhan Allah digambarkan seperti seorang bapa yang begitu dekat dengan anak-anaknya dan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya, serta Ia mendengar teriakan umatnya minta tolong. Bahkan Tuhan digambarkan juga dalam puji-pujian ini bagaikan pahlawan perang yang mengalahkan musuh-musuhnya seperkasa dan sekuat apapun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan manusia yang sangat luar biasa itu ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Seperti tentara Firaun dan para perwira berkuda dari Mesir, semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah bukan hanya gelarnya yang agung, tetapi tindakannya juga luar biasa. Dia menyatakan kuasanya mengendalikan laut untuk menenggelamkan pasukan Firaun. Saudara, dalam mitologi Kanaan, laut melambangkan kuasa dewa atau kejahatan. Dewa-dewa digambarkan berperang
untuk saling mengalahkan. Namun di tangan kanan Allah, laut menjadi senjata untuk mengalahkan musuhnya. Tidak ada ilah lain yang seperti Allah. Dan semua ilah di dunia tunduk terhadap kuasa dan perintah Allah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Musa dan bangsa Israel, kesadaran akan kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa di hidup ini sangatlah penting. Disinilah menjadi poin penting dalam kehidupan umat Israel. Di mana ketika mereka akan menyeberang Laut Teberau, maju kena, mundur kena. Sebab di depan adalah Laut Teberau dan di belakang pasukan perang berkuda tentara Mesir. Tetapi dalam situasi seperti ini, dengan kekuatan iman yang luar biasa, Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14. Saudara, ada seorang pria tua berusia 93 tahun yang berobat di satu rumah sakit di Italia. Dan ia harus membayar ventilator yang ia gunakan seharga 500 euro. Ia menangis ketika ia harus membayar tagihan rumah sakit. Ia berkata, saya tidak menangis karena uang yang harus saya bayar. Saya tidak menangis karena uang yang harus saya keluarkan. Saya bisa membayar semua tagihan ini. Tetapi saya menangis karena saya sudah bernafas dengan udara yang adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan selama 93 tahun. Tetapi saya tidak pernah membayarnya. Bayangkan saudara, berapa banyak saya berhutang pada Tuhan, kata pria tua itu. Saya tidak pernah bersyukur untuk semuanya itu. Saya tidak pernah mendendangkan ucapan terima kasih kepadanya. Cerita ini mengajak kita untuk mawas diri dan lebih bisa bersyukur dan menikmati Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan secara gratis karena kasih sayangnya kepada kita. Biarlah ketika kita bisa melewati masa-masa tersulit dalam hidup ini, kita merasa bahwa itu karena kekuatan dan kemampuan dari Allah. Bukan kekuatan dan kemampuan diri kita semata-mata. Tapi ada campur tangan Tuhan. Ada peran Allah. Kesadaran seperti inilah yang membuat kita menjadi tidak sombong atau meninggikan diri. Di saat seperti inilah kita menaikkan nyanyian syukur kita kepadanya. Amin. Jemaat, mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami. Dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas karena kami harus menjaga jarak dan berdiam dalam rumah. Dan sampai hari ini kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat serta dicukupkan oleh berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan dalam kondisi ini pun firman-Mu kembali menghibur dan menguatkan kami, sehingga iman kami tidak menjadi lemah,
tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa-masa ini. Berilah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dari hari ke hari kami semakin cermat di dalam mempergunakan waktu hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerah-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden serta para menteri dan staf-staf ahli, kepala daerah, beserta dengan jajaran-jajaran yang berada di lingkungan tempat tinggal kami. Karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kearifan, dan ketulusan, serta kekuatan dan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak dari bangsa Indonesia, bersama dengan pemerintah kami, memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, tenaga kesehatan, staf-staf dan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Dan kuasa-Mu melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini, mereka aman dalam lindungan-Mu. Berkati para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini di masa pemulihan dan juga berkati mereka di masa karantina. Berilah mereka kekuatan iman, berikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan serta ketenangan, sehingga dalam iman serta terang hikmat-Mu dan kuasa-Mu mereka juga boleh dipulihkan kembali. Berkatilah umat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga. Lihatlah dan rahmanilah keluarga-keluarga kami ini. Biarlah masa-masa kami harus lebih banyak di rumah bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah anugerah. Sehingga kami dapat memanfaatkan waktu untuk makin mendekatkan diri kepadamu. Memperbaiki hubungan yang renggang dengan Tuhan di masa-masa ini. Sehingga kami memiliki hubungan yang intim dan dekat denganmu. Juga kami boleh mempergunakan waktu-waktu ini untuk memperbaiki hubungan yang renggang dengan anggota keluarga kami masing-masing. Masa-masa kami ada di rumah, biarlah kami boleh membenahi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, serta biarlah dalam tuntunan terang hikmat-Mu, kami dapat menyalurkan segala talenta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami makin bermakna dan menjadi berkat. Inilah doa kami, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terimalah persembahan kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.